perkenalkan nama saya Nur Hilal Nijania Rahma. Halo semua, perkenalkan saya Ferry Berliansyah. Nama saya Sania Azizah Marta dengan NIM E00222423. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Pratama, NIM E00222481. Pancasila memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan pedoman pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari kata Sanskerta panca yang berarti lima dan sila yang berarti asas atau prinsip. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan bahwa rakyat Indonesia harus memiliki sikap saling menghormati dan menghargai terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia. Hal ini dapat mendukung lingkungan yang rukun dan tentram bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pada hak asasi manusia, bahwa setiap manusia terlepas dari ras, suku bangsa, warna kulit, dan segala perbedaan yang lainnya, kita semua memiliki derajat yang sama. Oleh karena itu, diperlukan sikap menghargai dan menghormati terhadap perbedaan tersebut. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia memiliki arti bahwa setiap rakyat Indonesia harus memiliki kepribadian untuk mendahulukan negara dibandingkan dirinya sendiri, bahwa setiap rakyat harus memiliki sifat berkorban dan bela negara, juga kecintaan terhadap negaranya sendiri. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh lingkungan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga perdamaian karena setiap kesepakatan atau perundingan ataupun musyawarah harus berdasarkan pada kepentingan bersama dan bukan kepribadian pribadi maupun golongan. Setiap manusia harus dihargai pendapatnya dan dihargai serta tidak diabaikan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menekankan pentingnya pengembangan perbuatan baik, menguasai kekeluargaan dan gotong royong. Sila ini juga menekankan adanya sikap adil dalam masyarakat. Contoh sikap adil ini adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan sampai warga Indonesia hanya menuntut hak namun melupakan kewajiban. Hal yang tidak penting adalah selalu menghargai hak orang lain. Dan dengan begitu pun, kewajiban juga harus ditunaikan agar hak dapat berjalan dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan isi dari pembukaan UUD 1945 yang berisikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu,
untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Artinya, dalam setiap hal konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk ke dalam peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, juga sistem demokrasi. Dan dalam hal ini terungkap bahwasanya Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan hubungan yang bersifat formal. Hubungan yang bersifat formal dalam Pancasila memiliki arti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sudut pandang yuridis berdasarkan pada Undang-Undang Pasal 12 tahun 2011 ditetapkan Pancasila sebagai sumber hukum. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Pada hubungan formal, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Dan dalam pandangan ahli dikemukakan oleh Profesor Kelan menjelaskan bahwa Pancasila adalah substansi esensial yang mendapat kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Karena itu, rumusan dan yuridiksi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang 1945. Selain mempunyai hubungan formal, Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 juga memiliki hubungan material. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Maka dapat dikatakan jika Pancasila juga merupakan tertib hukum Indonesia. Saya akan menjelaskan kebijakan hukum yang berlandaskan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, dan dasar filosofi negara. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan urutan peraturan perundang-undangan, dinyatakan bahwa Pancasila dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan juga dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, pembentukan perundang-undangan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keseluruhan hukum termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada Pancasila. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, serta bentuk peraturan lainnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa UUD 1945 disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Alasannya karena pembukaan UUD 1945 merupakan staan fundamental forms yang mengandung 4 pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila itu sendiri, serta Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Maka, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 merupakan filsafat hukum Indonesia dan teori hukum tersebut meletakkan dasar-dasar filsafat hukum positif kita. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum Indonesia, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Dan juga termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
maupun dalam rumusan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga masih tetap tercantum dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan pada pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Adapun peranan penting Pancasila sebagai dasar negara adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar atas seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Baik, menurut saya benar bahwasanya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Karena Pancasila memegang peranan penting yaitu sebagai dasar dan landasan ideologi bangsa Indonesia. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia yaitu adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dan Pancasila merupakan asas-asas yang harus diikuti petunjuknya untuk mengadakan suatu pemilihan hukum di Indonesia. Terakhir, Pancasila merupakan suatu kumpulan nilai-nilai yang harus berada pada hukum Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum karena Pancasila merupakan dasar konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia serta Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber yang ada. Selamat siang, saya Lindsay Davi dari Angkatan 22 akan melakukan wawancara dengan salah satu teman saya sebagai bentuk tugas pendidikan Pancasila. Silakan memperkenalkan diri. Nama saya Gianina Kaliana Suradewa, saya dari Angkatan 2022. Saya akan memberikan Anda 20 pertanyaan. Apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia. Pertanyaan yang pertama, apakah menurut Anda Pancasila merupakan sumber segala hukum yang ada di Indonesia? Menurut pandangan pribadi saya, Pancasila memang merupakan sumber segala hukum di Indonesia karena Pancasila sendiri mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan rujukan atau pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda memiliki contoh dari aplikasi Pancasila dalam salah satu hukum yang ada di Indonesia? Seingat saya dalam pasal 28 dari A sampai C, di situ disebutkan hak-hak warga negara. Salah satunya yaitu menjamin hak kebebasan memberikan pendapat. Hal tersebut kan mengandung suatu nilai demokrasi. Nah, demokrasi sendiri dalam Pancasila terkandung dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya.